Aku melakukan cekurukuk dengan kakekku di tempat game yang sepi itu, berlanjut hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Kalau kalian terhibur dengan kehadiran saluran ini, subscribe dulu dong dan tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran. Jika ada kesamaan nama dan tempat, itu mungkin hanya kebetulan saja. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran pena kisahku. Regita, perempuan berusia 30 tahun, menjalani hidupnya dengan penuh semangat. Meski banyak orang di sekitarnya mulai mempertanyakan mengapa ia belum menikah, ia tak ingin terburu-buru hanya demi memenuhi ekspektasi sosial. Baginya, hidup adalah tentang kebahagiaan, bukan sekadar mengikuti norma. Pekerjaan sebagai konsultan keuangan memberinya kestabilan finansial, tetapi kesibukan kerja membuatnya sulit menjalin hubungan serius. Di sela-sela aktivitasnya, satu hal yang selalu ia prioritaskan adalah menjaga kebugaran. Hampir setiap hari, setelah pulang kerja, ia pergi ke pusat kebugaran di pusat kota. Gym bukan hanya tempat untuk menjaga tubuh tetap ideal, tetapi juga menjadi pelariannya dari tekanan hidup. Suatu sore, setelah seminggu penuh dengan pekerjaan yang melelahkan, Regita memutuskan untuk datang ke gym lebih awal. Saat memasuki area latihan, ia melihat seorang pria paruh baya yang tampaknya baru di sana. Pria itu memiliki postur tegap meski usianya tak lagi muda. Rambutnya sudah banyak beruban, tetapi raut wajahnya masih tampak berkarisma. Regita tidak terlalu memerhatikannya sampai seorang teman gym menghampirinya. "Kamu tahu siapa itu?" bisik Rini, teman gymnya, sambil melirik pria tersebut. Regita menggeleng. "Itu Pak Rahmat, pengusaha sukses. Kabarnya dia baru mulai nge-gym karena ingin hidup lebih sehat," jelas Rini. Regita hanya mengangguk tanpa berpikir lebih jauh. Ia lebih fokus pada latihannya. Tapi entah kenapa, sore itu ia beberapa kali menangkap tatapan Rahmat. Tatapan pria itu bukan sekadar sekilas, melainkan penuh pengamatan, seolah ingin mengenalnya lebih dalam. Beberapa hari berlalu, dan Regita mulai menyadari bahwa Rahmat sering datang di jam yang sama dengannya. Tidak hanya itu, pria tersebut kerap berlatih di dekatnya, seolah sengaja memilih peralatan yang berdekatan dengannya. Suatu hari, saat sedang beristirahat di dekat rak dumbbell, Rahmat akhirnya menyapanya lebih dulu. "Latihan yang bagus," kata pria itu dengan suara berat namun ramah. Regita tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak." "Kamu rutin ke sini?" tanya Rahmat, membuka obrolan. "Iya, sudah hampir 5 tahun, jawab Regita santai. Obrolan singkat itu menjadi awal dari interaksi mereka. Awalnya hanya sapaan ringan, lalu berkembang menjadi percakapan yang lebih panjang. Regita merasa nyaman berbicara dengan Rahmat. Meski pria itu jauh lebih tua darinya, bahkan lebih tua dari ayahnya, ia memiliki cara berbicara yang menyenangkan dan pemikiran yang luas. Rahmat juga mulai berbagi cerita tentang hidupnya. Ia sudah lama menduda setelah istrinya meninggal beberapa tahun lalu. Anak-anaknya sudah mandiri dan tinggal di luar kota. Kehidupan yang dulu ramai kini terasa sepi, itulah yang mendorongnya untuk mencari kesibukan baru, termasuk berolahraga. Semakin sering mereka berbicara, semakin Regita merasa ada sesuatu yang berbeda. Rahmat bukan sekadar pria tua biasa. Ada daya tarik yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuatnya nyaman berada di dekatnya. Suatu malam, setelah latihan yang cukup melelahkan, Rahmat mengajaknya makan malam. Awalnya Regita ragu, tetapi melihat kesungguhannya, ia akhirnya setuju. Mereka memilih sebuah restoran dengan suasana tenang. Obrolan mengalir begitu saja, dan Regita merasa seperti berbicara dengan seseorang yang benar-benar memahami dirinya.
Kamu perempuan yang menarik, Regita, ujar Rahmat tiba-tiba. Regita tersenyum. Masa sih, Pak? Saya biasa saja. Rahmat menggeleng. Tidak. Kamu punya semangat yang jarang dimiliki perempuan lain. Mandiri, cerdas, dan tidak terpengaruh omongan orang. Pujian itu membuat jantungnya berdebar. Ia tak menyangka akan mendengar kata-kata itu dari pria yang usianya terpaut jauh darinya. Malam itu, sesuatu berubah. Regita mulai menyadari bahwa ada ketertarikan yang tumbuh di antara mereka. Hubungan yang awalnya hanya sebatas teman gym perlahan berkembang ke arah yang lebih dalam. Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa hubungan ini tidak biasa. Ada perbedaan usia yang mencolok, ada stigma sosial yang mungkin akan menghadang. Tapi, bisakah perasaan dikendalikan hanya karena alasan itu? Minggu-minggu berikutnya, mereka semakin dekat. Rahmat sering mengajaknya makan malam setelah gym. Mereka mulai berbagi banyak hal, dari kehidupan pribadi hingga impian-impian yang belum sempat terwujud. Suatu malam, setelah latihan, Rahmat mengajak Regita berjalan-jalan di taman yang sepi. Mereka duduk di bangku taman, menikmati angin malam yang sejuk. Apa kamu pernah berpikir untuk menikah? Tanya Rahmat pelan. Regita menghela napas. Tentu saja. Tapi, saya tidak ingin menikah hanya karena tekanan orang lain. Rahmat mengangguk. Itu pemikiran yang bagus. Pernikahan seharusnya tentang kebahagiaan, bukan tuntutan. Ada keheningan sejenak. Lalu, tanpa diduga, Rahmat menggenggam tangan Regita. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu ini salah, tapi ia tak bisa menarik tangannya. Ada kehangatan yang membuatnya merasa aman, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kamu perempuan yang istimewa, Regita, bisik Rahmat. Regita menatap mata pria itu. Ada perasaan yang bergejolak di dalam hatinya. Ini seharusnya tidak terjadi, tetapi mengapa ia tidak bisa menolaknya? Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih dalam. Hubungan mereka mulai melampaui batas wajar. Perasaan yang terpendam semakin sulit dikendalikan. Regita tahu bahwa ia sedang berada di ambang sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Sejak malam itu, hubungan antara Regita dan Rahmat berubah. Tidak ada lagi sekedar obrolan ringan setelah gym atau makan malam biasa. Ada ketegangan di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar persahabatan. Regita mencoba mengabaikan perasaannya. Ia tahu ini tidak benar, tetapi setiap kali ia mencoba menjauh, Rahmat selalu berhasil menariknya kembali dengan perhatian dan kehangatannya. Pria itu berbeda dari laki-laki lain yang pernah ia kenal. Matanya yang tajam menyiratkan kebijaksanaan, caranya berbicara begitu menenangkan, dan sikapnya membuat Regita merasa dihargai. Pada suatu malam, setelah latihan yang cukup melelahkan, Rahmat kembali mengajaknya makan malam. Kali ini, mereka memilih tempat yang lebih privat, sebuah restoran kecil di sudut kota yang tidak terlalu ramai. Kamu kelihatan lelah, kata Rahmat sambil menuangkan minuman ke gelas Regita. Regita menghela napas. Banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Rahmat tersenyum. Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri. Sesekali, kamu perlu santai. Regita hanya tersenyum kecil. Sebenarnya, bukan hanya pekerjaan yang membuatnya lelah. Ada pergulatan batin yang semakin hari semakin sulit ia kendalikan. Malam itu, Rahmat membawanya pulang lebih lambat dari biasanya. Saat mereka tiba di depan apartemen Regita, pria itu tidak langsung pergi. Ia menatap Regita dalam-dalam, seakan ingin menghafal setiap detail wajahnya. Boleh aku naik sebentar? Tanyanya pelan. Regita terdiam. Hatinya berdebar kencang.
Ia tahu apa arti permintaan itu. Ia tahu jika ia mengizinkan, tidak akan ada jalan kembali. Namun, alih-alih menolak, ia justru mengangguk pelan. Begitu pintu apartemen tertutup, suasana menjadi hening. Rahmat berdiri di dekatnya, menatapnya dengan cara yang membuatnya sulit bernapas. "Kamu yakin ingin ini terjadi?" tanya Rahmat, suaranya rendah dan penuh keraguan. Regita tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mendekat, membiarkan dirinya tenggelam dalam pelukan pria itu. Malam itu, batas-batas yang selama ini mereka jaga runtuh. Regita menyerah pada godaan yang selama ini ia tolak. Rahmat memberinya sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari pria lain, rasa aman, kehangatan, dan perhatian yang tulus. Setelah semuanya terjadi, Regita berbaring di samping Rahmat, matanya menatap langit-langit. Ada perasaan bersalah yang muncul di hatinya, tetapi di saat yang sama, ada pula perasaan nyaman yang tak bisa ia pungkiri. Rahmat menggenggam tangannya erat. "Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku tidak menyesal." Regita menoleh ke arahnya. "Aku juga tidak." Tapi, di lubuk hatinya, ia tahu bahwa ini hanya awal dari masalah yang lebih besar. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin dalam. Tidak ada lagi jarak yang mereka jaga. Setiap kali ada kesempatan, mereka akan bertemu, baik di gym maupun di luar. Namun, semakin lama, Regita mulai merasa gelisah. Rahmat bukan pria biasa. Ia adalah seseorang yang dihormati, seorang pengusaha sukses yang dikenal banyak orang. Jika hubungan mereka terungkap, pasti akan ada konsekuensi besar. Suatu hari, saat mereka sedang makan siang di sebuah restoran tersembunyi, Rahmat menggenggam tangan Regita di atas meja. "Kamu takut?" tanyanya pelan. Regita mengangguk. "Bagaimana jika orang-orang tahu?" Rahmat menghela napas. "Aku tidak peduli dengan mereka. Yang penting, aku bahagia bersamamu." Regita ingin mempercayainya, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang mengatakan bahwa kebahagiaan ini tidak akan bertahan lama. Ia tidak tahu bahwa semuanya akan berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu mereka di depan. Sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Waktu berlalu, dan hubungan Regita serta Rahmat semakin sulit untuk disembunyikan. Awalnya, mereka masih bisa berhati-hati, memilih tempat-tempat sepi untuk bertemu, menghindari tatapan mencurigakan di gym, dan tidak terlalu sering berinteraksi di tempat umum. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka semakin sulit mengendalikan perasaan. Setiap kali bertemu, Rahmat semakin menunjukkan rasa sayangnya secara terbuka. Ia mulai mengirimkan hadiah-hadiah kecil ke apartemen Regita, meninggalkan pesan manis yang membuat hati Regita berbunga-bunga. Hubungan ini bukan lagi sekadar godaan, tapi telah berubah menjadi ikatan emosional yang dalam. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mulai mengganggu Regita. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lelah meskipun ia tidak berlatih terlalu keras di gym. Awalnya, ia mengira itu hanya efek kelelahan. Namun, semakin lama, gejalanya semakin jelas. Suatu pagi, setelah terbangun dengan rasa mual yang luar biasa, ia memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan. Dengan tangan gemetar, ia masuk ke kamar mandi dan menunggu hasilnya. 2 garis merah. Dunia Regita seakan berhenti berputar. Ia menatap alat itu dengan perasaan campur aduk. Bahagia? Takut? Bingung? Ia tidak tahu harus merasakan apa. Yang jelas, ini adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Malam itu, Rahmat datang ke apartemen Regita. Ia tersenyum seperti biasa, tetapi Regita tidak bisa membalasnya dengan senyuman yang sama. "Ada apa?" tanya Rahmat,
menyadari wajah pucat Regita. Regita menggigit bibirnya, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Namun, pada akhirnya, ia hanya bisa mengeluarkan satu kalimat yang mengubah segalanya. Aku hamil. Rahmat terdiam. Tatapan matanya berubah, bukan marah, bukan kecewa, tapi lebih ke arah keterkejutan yang mendalam. Ia menarik napas panjang, lalu duduk di sofa, mencoba mencerna apa yang baru saja ia dengar. Sudah berapa lama? Tanyanya akhirnya. Baru beberapa minggu, jawab Regita pelan. Rahmat mengusap wajahnya. Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Regita tertawa kecil, getir. Tentu saja tidak. Keheningan menyelimuti mereka selama beberapa saat. Rahmat tampak berpikir keras. Sementara itu, Regita menunggu dengan perasaan cemas. Apakah pria itu akan meninggalkannya? Apakah ini akhir dari hubungan mereka? Tapi kemudian, Rahmat menatapnya dengan penuh ketegasan. Aku akan bertanggung jawab. Regita terkejut. Maksudmu? Rahmat menggenggam tangannya. Aku ingin kita bersama. Aku tidak bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian. Air mata menggenang di mata Regita. Ia tidak menyangka Rahmat akan mengatakan itu. Sebagian dari dirinya merasa lega, tetapi sebagian lain masih dihantui ketakutan. Bagaimana dengan keluargamu? Anak-anakmu? Tanyanya pelan. Rahmat menghela napas. Aku akan menghadapi mereka. Yang penting sekarang adalah kamu dan bayi kita. Kata-kata itu seharusnya membuat Regita tenang, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa semuanya tidak akan semudah itu. Ada banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Dan yang paling menakutkan, mereka belum tahu bagaimana dunia luar akan bereaksi saat rahasia ini terbongkar. Hari-hari berikutnya menjadi penuh kecemasan. Regita memilih untuk berhenti datang ke gym untuk sementara waktu, takut orang-orang akan mulai menyadari perubahan pada dirinya. Rahmat juga lebih berhati-hati dalam bertemu dengannya, meskipun tetap menunjukkan dukungannya dengan berbagai cara. Namun, dunia tidak pernah benar-benar bisa ditipu. Suatu hari, saat Regita sedang berbelanja di supermarket, ia bertemu dengan Rini, teman gymnya. Awalnya, percakapan mereka berjalan seperti biasa, tetapi kemudian mata Rini tertuju pada perut Regita yang mulai terlihat sedikit lebih besar. Kamu kelihatan beda, ujar Rini, menyipitkan mata. Kamu hamil. Regita terdiam. Ia mencoba mengelak, tetapi raut wajahnya sudah cukup menjadi jawaban. Rini menatapnya dengan penuh penasaran. Siapa ayahnya? Regita ingin menghindar, tetapi sebelum ia bisa mengatakan sesuatu, Rini berbicara lagi. Jangan bilang kalau itu. Pak Rahmat. Jantung Regita hampir berhenti. Ia tidak tahu bagaimana Rini bisa menebak dengan begitu cepat. Kamu tidak perlu menjawab, kata Rini sambil tersenyum miring. Aku bisa melihatnya dari cara kalian saling menatap selama ini. Regita merasa kepanikan mulai merayap di dadanya. Jika Rini sudah menyadarinya, maka tidak butuh waktu lama sebelum orang lain mengetahuinya juga. Dan benar saja. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai beredar. Orang-orang di gym mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya. Tatapan mereka berubah, bukan lagi penuh keramahan, melainkan dengan rasa ingin tahu yang mencurigakan. Lalu, tibalah hari yang ditakutinya. Rahmat datang ke gym seperti biasa, tetapi kali ini, ia disambut dengan tatapan tajam dari beberapa orang. Salah satu temannya menghampirinya dengan wajah serius. Kami perlu bicara. Rahmat menghela napas, sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Ini tentang Regita, kan? Tanyanya tenang. Temannya mengangguk. Orang-orang mulai tahu. Mereka membicarakanmu di belakang.
Kamu sadar ini bisa menghancurkan reputasimu, kan? Rahmat menatap pria itu tanpa ragu. Aku tidak peduli. Tapi, tidak peduli seberapa kuat Rahmat berusaha mempertahankan ketenangannya, dunia di sekitar mereka mulai retak. Dan ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Kabar tentang kehamilan Regita dan hubungannya dengan Rahmat menyebar lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Awalnya hanya bisikan-bisikan kecil di gym, lalu berlanjut ke lingkungan sekitar, hingga akhirnya sampai ke telinga keluarga Rahmat. Suatu malam, saat Rahmat sedang berada di rumah, ponselnya berdering. Nama yang muncul di layar membuatnya menghela napas panjang sebelum akhirnya mengangkat panggilan itu. "Ayah, ada apa?" tanyanya dengan suara tenang. Di seberang, terdengar suara berat yang penuh amarah. "Jangan pura-pura tidak tahu. Aku baru saja mendengar sesuatu yang menjijikkan. Apa benar perempuan yang hamil itu Regita?" Rahmat menutup matanya sejenak. "Iya, Ayah. Itu benar." Ledakan kemarahan langsung meledak dari telepon. "Apa yang kau pikirkan? Kau sudah tua, punya anak dan cucu. Bagaimana bisa kau mempermalukan keluarga kita seperti ini?" Rahmat tidak langsung menjawab. Ia sudah menduga reaksi ini, tetapi tetap saja, hatinya terasa berat. "Aku mencintainya, Ayah," katanya akhirnya. Suara di seberang menggelegar. "Cinta? Apa kau sadar betapa konyolnya itu? Kau telah menghancurkan nama baik keluarga. Apa yang akan kau katakan pada anak-anakmu?" Rahmat mengusap wajahnya. Ia tahu ini adalah masalah besar. Anak-anaknya, terutama yang sudah dewasa, pasti akan sulit menerima kenyataan ini. Mereka selalu melihatnya sebagai sosok ayah yang bijaksana, bukan pria yang jatuh cinta pada seorang perempuan yang lebih muda darinya. Tapi baginya, semua itu tidak lagi penting. Yang terpenting adalah Regita dan anak yang sedang dikandungnya. "Aku akan bertanggung jawab, Ayah. Aku akan menikahinya." Keesokan harinya, Rahmat menemui Regita di apartemennya. Perempuan itu tampak gelisah, matanya sembab seperti habis menangis. "Mereka sudah tahu, ya?" tanyanya dengan suara lirih. Rahmat mengangguk. "Ayahku marah besar. Anak-anakku pun pasti kecewa." Regita menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. "Mungkin ini saatnya kita berhenti." Rahmat terkejut. "Apa maksudmu?" Regita menghela napas berat. "Aku tidak ingin menjadi penyebab kehancuran keluargamu. Aku tidak ingin hidup kita diisi oleh kebencian dan penyesalan." Rahmat meraih tangannya, menggenggamnya erat. "Aku tidak peduli dengan mereka. Yang aku pedulikan adalah kamu dan anak kita." "Tapi, Rahmat," suara Regita bergetar. "Aku takut. Bagaimana jika mereka tidak pernah menerima kita?" Rahmat menatapnya dengan penuh keyakinan. "Aku akan melindungimu." Regita menatap mata pria itu, mencari kepastian di dalamnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mungkin mereka benar-benar bisa menghadapi ini bersama. Hari pernikahan mereka bukanlah pernikahan mewah dengan pesta besar. Tidak ada keluarga Rahmat yang hadir, kecuali satu anaknya yang paling kecil, yang masih terlalu muda untuk memahami situasi ini. Keluarga Regita pun datang dengan perasaan campur aduk, antara bahagia karena putri mereka akhirnya menikah, sekaligus bingung dengan segala kontroversi yang menyertainya. Namun, bagi Regita dan Rahmat, tidak ada yang lebih penting selain janji mereka satu sama lain. Setelah menikah, mereka memutuskan pindah ke kota lain untuk memulai hidup baru. Regita melahirkan seorang bayi laki-laki yang menjadi pusat kebahagiaan mereka. Rahmat berusaha menjadi suami dan ayah yang baik, sementara Regita belajar menerima takdir yang telah ia pilih. Tentu, tidak semuanya berjalan mulus.
Ada hari-hari ketika Regita masih dihantui oleh pandangan sinis orang-orang. Ada saat-saat ketika Rahmat merasa bersalah karena kehilangan hubungan dengan anak-anaknya dari pernikahan sebelumnya. Tapi, mereka bertahan. Karena pada akhirnya, cinta yang mereka pilih bukanlah tentang benar atau salah di mata dunia, tetapi tentang keberanian untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan yang telah mereka buat. Dan di antara semua badai yang mereka lalui, mereka menemukan sesuatu yang lebih berharga, keluarga kecil yang mereka bangun bersama. Dengan demikian cerita di episode ini selesai. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi ambil baiknya dan buang buruknya dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua wahai sahabat onlineku dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Oh iya, jangan sungkan untuk membagikan pemikiran kalian semua wahai sahabat onlineku di komentar video ini ya.